Pasca pulang libur panjang dari Jepang bersama Reno Barak, sang suami, penyanyi Syahrini membawa kejutan baru. Syahrini mengenakan hijab dan mengisahkan metamorfosa perubahan penampilan yang disebutnya zaman jahiliyah. Benarkah Syahrini yang dulu dikenal glamor selalu mengenakan fashion sensasional yang mengundang heboh sekaligus tren, kini telah berubah 180 derajat? Dan bagaimana pula kisah di balik proses perubahan penampilan Syahrini yang mendapat pujian dari Hotman Paris Hutapea? Seiring serius mengenakan hijab, aktivitas Syahrini di dunia entertain pun semakin dibatasi. Mungkinkah Syahrini bertekad untuk menghilang dari panggung hiburan dan hanya mengabdi mengurus suami? Atau justru Syahrini tak butuh lagi menggenjot penghasilan dari dunia hiburan karena sudah sukses mengelola lebih dari 4 restoran papan atas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ada kejutan baru yang menghiasi penampilan Syahrini akhir-akhir ini. Bagaimana tidak, setelah pulang dari liburan panjangnya di negeri Jepang bersama Reno Barak, sang suami, Syahrini terlihat mulai mengenakan pakaian serba panjang lengkap dengan hijab. Seperti ketika ditemui secara eksklusif oleh tim Intens, Syahrini terlihat mengenakan celana panjang warna putih dipadu atasan berwarna senada, lengkap dengan hijab berwarna merah. Uniknya, Syahrini yang biasa mengenakan pakaian brand impor mahal terkenal justru mengaku sedang mengenakan pakaian pemberian sang mertua dari Jepang dan tetap bahagia. Apa yang terjadi dengan Syahrini hingga kini berubah? Entahlah, yang jelas pasca pulang dari liburan panjang di Jepang, Syahrini semakin mesra dengan Reno Barak. Buktinya, Syahrini tetap setia menyuapi sang suami di setiap kesempatan menikmati hidangan makan bersama. Dan Reno dengan malu-malu manis menerima sikap bucin sang istri. Food test. So it's the first time. Enak ya? Belum dipencet tuh bang? Enggak, lagi ngetes. Enggak, ini beli baju Hello Kitty dibeliin mertua. Bajunya tuh baju casual aja. Ini aku pakai hijab scarf produk aku sendiri. Kemarin tuh di Jepang dari Desember ya. Hampir 4 bulan. Sekarang baru betul-betul confidence untuk bisa keluar dari rumah. Kan saya itu penakut banget, parno gitu ya, karena benar-benar pengen di rumah, nggak mau beraktivitas. Karena terakhir nyanyi waktu itu di pas pertengahan pandemi gitu, banyak kejadian yang aku jadi shock gitu, beberapa kru TV atau apa banyak yang terkena COVID gitu. Jadi aku memutuskan untuk tidak beraktivitas dulu deh sampai COVID-nya atau pandeminya selesai. Ternyata tidak bisa diprediksi kapan selesai. Mudah-mudahan kita doakan bersama bisa segera berlalu. Perubahan Syahrini yang kini 180 derajat berbeda tak pelak mencuatkan tanda tanya. Ada apa dengan Syahrini yang selalu dikenal glamor dan sensasional dalam hal fashion? Pasalnya, masih tergurat jelas di benak publik
betapa tren fenomenal hingga jargon unik kerap mencuat lewat penampilan fashion Syahrini hingga menghebohkan publik. Mulai dari aksi rambut terowongan Casablanca, bulu mata anti badai, hingga mengenakan gaun seberat lebih belasan kilogram, semua pernah dilakukan Syahrini. Tapi kini, Syahrini justru berubah 180 derajat, mengenakan hijab. Jawaban Syahrini kepada tim Intens pun mengejutkan. Sekarang lebih simpel karena lebih cepat. Dulu kan ngeblow dulu lama. Ngeblow rambut, mau lurus gitu kan. Semua bermetamorfosa. Aku pun kan dulu ya zaman umur 20-an ya. Baju masih pendek-pendek walaupun aku bukan pemakai pakaian tank top gitu ya. Tetap kan dulu pernah memakai baju tangan tidak berlengan gitu. Kalau kita berkuda atau apa dulu kan panas gitu ya. Zaman muda ya, aku memangginya zaman jahiliyah. Nggak ada masalah, itu orang berproses hijrahnya seseorang atau proses kehidupan orang seiring berjalan waktu bertambah umur itu akan berubah seiring dengan keadaan hari ini seperti apa, termasuk dengan status kita hari ini apa, kita harus menyesuaikan diri kan. Aku tidak mau melihat lagi ke belakang apa yang pernah terjadi di dalam karir atau di dalam proses kehidupan. Semua orang punya bermetamorfosa ke arah pendewasaan diri. Sekarang statusku sebagai istri dia tidak lagi melihat hal-hal yang ya seperti itu. Jadi aku juga tidak lagi terlalu aktif di media sosial. Paling yang aku share di YouTube channelku yang kegiatan hari ini atau palingan aku mengunjungi anak-anak yatimku, itu aja. Berubah mengenakan hijab dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama suami. Benarkah Syahrini bertekad untuk pelan-pelan menghilang dari panggung entertain demi mengurus rumah tangga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bukan tanpa alasan, jika Syahrini kini mulai mengubah penampilan menjadi lebih islami dengan mengenakan hijab. Ya, meninggalkan deretan busana mewahnya yang spektakuler. Tak banyak yang tahu ada hijrah spiritual yang ditapaki batin Syahrini untuk bisa mantap mengenakan hijab. Salah satunya adalah usaha Syahrini untuk menepati janji yang diikrarkan dirinya sendiri lewat doa di awal pernikahan dengan Reno Barak di tahun 2019 lalu. Bahwa pernikahan dengan Reno adalah sebuah wujud ibadah kepada Sang Halik yang harus disyukuri dengan cara menjalankan perintah Allah dengan taat. Salah satunya dengan menutup aurat mengenakan hijab. Karena aku ingin lebih takwa ya sama Allah, karena aku udah janji dalam pernikahan ini di awal juga niatannya kan aku ya Allah aku ingin ibadah kepadamu karena aku melalui step yang baru menjadi seorang istri. Sekarang malah aku prioritasnya suami, ibadah, dan ingin akhiratnya aku perbaiki pelan-pelan ya. Sekarang sedang belajar berhijab juga, mudah-mudahan istiqomah kan begitu, didoakan. Alhamdulillah Allah itu maha baik ya. Masya Allah, aku tidak bisa berterima kasih kepada Allah, hanya pelan-pelan aku melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dengan begitu aku mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah atas kebahagiaan ini. Ya, bagaimana Syahrini tidak bersyukur kepada Sang Halik karena dikaruniai rumah tangga bersama Reno Barak, sang suami.
Pasalnya, Syahrini tidak hanya diperlakukan manis bak princess oleh Reno, tapi juga dimanjakan dari segala lini. Buktinya, demi membahagiakan Syahrini yang mulai membatasi kegiatan show di jagat hiburan demi rumah tangga, Reno khusus membangun studio rekaman yang mahal untuk Syahrini. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Seiring serius mengenakan hijab, aktivitas Syahrini di dunia entertain pun semakin dibatasi. Mungkinkah Syahrini bertekad secara perlahan menghilang dari panggung hiburan dan hanya mengabdi mengurus suami? Ada hal yang harus aku prioritaskan dibanding kehidupan ketika belum nikah gitu. Jadi prioritas utama sudah pasti suami dan keluarga. Apa maunya beliau gitu ya. Maunya juga memang tidak beraktivitas dulu selama pandemi. Berkarya kalau boleh sih di rumah, katanya segala kalau mau rekaman atau nyanyi lagi bikin studio rekaman sendiri aja oke. Jadi aku nyaman. Insya Allah tahun ini akan mengeluarkan single terbaru. Berkarya masih tetap 2020 kan aku mengeluarkan karya karena anniversary pernikahan gitu ya. Setelah itu aku memang sebentar vakum, dalam artian aku susah bergerak karena disuruh di rumah gitu ya, nggak kemana-mana. Jadi sekarang kan udah terbiasa orang work from home, jadi semuanya aku kerjain di rumah, bisnisku aku kerjain di rumah. Proses pengerjaan musik untuk next single juga banyak kan di rumah. Serius membatasi aktivitas di dunia entertain demi rumah tangganya bersama Reno Barak. Benarkah Syahrini sudah tak butuh lagi menggenjot penghasilan dari dunia hiburan karena sudah sukses mengelola lebih dari 4 restoran papan atas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa nonton Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehari 3 kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selain mengenakan hijab, ada perubahan tak biasa menghiasi hari-hari Syahrini. Bagaimana tidak, saat ditemui secara eksklusif oleh tim Intens, Syahrini terlihat sedang sibuk mengelola restoran bersama sang suami. Bak sambil menyelam minum air, sambil menjalankan restoran, sebagai pebisnis, Syahrini pun tak segan untuk turun langsung menservis tamu. Dan hari itu, kebetulan pengacara kondang Hotman Paris yang menjadi tamu Syahrini, hingga menyisakan kehebohan unik. Pasalnya, Hotman pun terkejut dengan penampilan baru Syahrini yang mengenakan hijab dan langsung menebarkan penampilan baru Syahrini di sosial media yang sontak saja dihujani komentar positif yang langsung disalurkan Hotman lewat pujian manis. Hotman lagi makan, namanya angel hair. Rambutnya angel, rambutnya malaikat. Coba ya. Enak banget. Yang punya nggak tahu siapa? Yang punya tahu nggak? Tuh, yang berhasil mengawini Syahrini, Reno. Ya itu dia tuh orangnya tuh, dia tuh, udah fotoin dia tuh. Yang punya ada attitude. Ini apa Syahrini apa ini? Kalbi ya? Ini beef kalbi khusus buat Bang Hotman Paris. Ini loh dia apa? Khusus untuk saya. Khusus buat Oh lihat nih, apa nih kalbi? short rib. Coba lihat ya. Teori makan nggak pernah berubah. Buka masker, baru masuknya, tutup lagi ya. Gila enak banget. Cewek-cewek bawa cowok ke sini. Lagi. Ya, jangan mau cuma dibawa ke Ancol doang. Baik. Ya. Alhamdulillah semua tuh kayak jalan seiring beriringan. Nah ini dia bintang tamu kita. Jujur,
hari ini saya ketemu Syahrini, aku nyesal. Kenapa sebelum dia direbut Reno, kenapa bukan aku yang dulu? Ternyata dia betapa cantiknya, jadi beruntunglah suaminya. Dan sebagai laki-laki gentleman, saya harus akui, saya ngaku kalah. Saya harus menghormati milik orang lain. Reno lihat cekikikan. Ya. So, hari ini di Instagram saya, begitu sudah ribuan orang mengatakan cantiknya Syahrini. Gitu, Bang. Nah, Lu jadi nggak cantik. Ya tadi saya sudah pakai hijab lebih cantik. Oh, seperti itu. Ya, jadi terus-terusan lah memakai. Seperti itu. Nah, seperti itu lebih keren. Saya kagum sama Syahrini yang Bisa gitu. yang dia langsung menyesuaikan gaya hidupnya dengan status dia yang baru. Sebagai Ya, istri ya. sebagai istri langsung ikuti suaminya, tidak lagi hura-hura sana sini, tidak pamer dia walaupun sudah dapat suami kaya, dia tidak pamer. Kalau yang lain kan apa-apa sudah langsung diposting, dapat Hermi lah, dapat Hormo lah, dapat itulah. Oh gitu. Kalau ini enggak, sudah benar-benar berubah. Itu kita harus hormati dan akui, ya. Ya, mudah-mudahan langsung dan cepat punya momongan. Ya, seperti itulah Syahrini. Meski mengurangi aktivitasnya di jagat hiburan, tapi Syahrini tetap sibuk sebagai pebisnis yang memiliki kesuksesan tak main-main. Bagaimana tidak? Selain bisnis kue dan kosmetik, Syahrini sukses mengelola 5 restoran sekaligus. Tak heran, meski terbilang baru di dunia bisnis restoran, Syahrini dengan tekun belajar dari Reno Barak, sang suami. Serius menggeluti dunia bisnis hingga sukses menelurkan banyak cabang, menyisakan teka-teki baru atas jalan hidup yang kini dipilih Syahrini. Benarkah Syahrini sudah tak butuh lagi menggenjot penghasilan dari dunia hiburan karena sudah sukses mengelola lebih dari 4 restoran papan atas? Entahlah, yang jelas Hotman Paris pun memuji Syahrini karena menikahi pria yang tepat, yang mampu membahagiakan Syahrini tidak hanya secara batin, tapi juga memanjakan Syahrini dengan hikmah dan pelajaran hidup. Ya salut lah, lucky girl. Ya, beruntung dia nggak jadi sama aku. Disalut lah, memang ini dulu sudah besar, ya, memang sudah. Saya udah kenal dia punya bapak juga dari dulu, udah memang anak konglomerat dari tahun 90-an. Jadi yang kemarin kan restorannya semua hanya istirahat semua gara-gara pandemi. Sekarang sudah buka lagi. Until now, Syahrini is one of the lucky celebrity. She made the right choice to marry the right man. Amin. And she's lucky to say no to me long time. Thank you. Sistematisnya itu sama sebetulnya, cuman caranya aja yang beda. Kalau pengusaha atau menggeluti usaha kayak sekarang restoran atau apa, kita harus hands on, jadi nggak bisa dipercayakan ke GM-nya kan di sini juga orang Italy gitulah, kita juga harus kontrol gitu, hal-hal kayak gitu, semacam itu yang diajarkan gitu. Jadi ya banyak banget ilmu yang aku dapat. Oh begini ya ternyata. Kebetulan background education suami juga kan salah satunya pembisnis. Bisnis yang baru digeluti kan adalah restoran, food and beverage gitu ya. Itu yang aku baru banget gitu ya, baru restoran mama aku terapin ke restoran mama yang sekarang baru 3 cabang kan ya. Mudah-mudahan gitu kan berkembang karena lagi pandemi segala terbatas gitu ya. Tapi ilmu yang didapat dari beliau ini kan banyak sekali. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.